Jadi cerita inspiratif adalah cerita yang dimana cerita itu mampu merubah kita, mampu meyakinkan kita, mampu mendongkrak kita dari keterpurukan menjadi sebuah kenyataan. Sama halnya dengan cerpen. Di dalam cerpen pasti terdapat sebuah amanah. Sama dengan cerita inspiratif. Di saat kalian membaca sebuah cerita inspiratif, sama halnya dengan cerpen, pasti akan mendapatkan sebuah amanah. Sebelum pelajaran saya akhiri, Pak Imam akan menerangkan ada beberapa struktur yang harus kalian perhatikan dalam mempelajari cerita inspiratif. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, bersifat komplikasi. Kemudian ada evaluasi. Kemudian ada resolusi. Kemudian ada kode. Nah, pelajaran ini semua nantinya akan saya terangkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum pelajaran kita akhiri, Pak Imam ada beberapa kertas yang dimana ini nanti kalian tugasnya satu, kalian mencari yang termasuk ciri-ciri cerita inspiratif itu yang mana, berkelompok. Oke, jadi tugas kalian satu, kalian sudah mendapatkan contoh-contoh cerita inspiratif. Tinggal kalian nanti melihatnya apakah itu masuk dalam kategori cerita inspiratif atau tidak. Oke, nanti dikumpulkan di pelajaran selanjutnya. Ada yang ditanyakan sebelum pelajaran ini berakhir? Ya. Ya. Oke, pertanyaan sangat bagus. Apakah tujuan dari cerita inspiratif? Tujuannya satu, seperti tadi yang sudah Pak Imam utarakan, untuk menggugah semangat kita. Karena apa? Di dalam sebuah cerita pasti terdapat sebuah amanah. Ya, entah itu ceritanya berupa cerita fiksi maupun non fiksi, pasti terdapat sebuah amanah. Ada pertanyaan kembali? Pak, Ya. apakah cerita inspiratif harus seorang tokoh atau public figur? Oke, pertanyaan sangat bagus. Pak, apakah cerita inspiratif itu harus seorang tokoh atau public figure? Tidak, tidak harus. Cerita inspiratif bisa mengambil dari orang tua kita sendiri. Tidak harus orang tokoh, tidak harus orang public figure. Kita bisa melihat orang tua kita, ibu. Ibu kita dalam satu waktu itu mampu menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam satu waktu mampu menyelesaikan 4 pekerjaan. Coba kalian ingat-ingat di saat pagi hari, sebelum kalian berangkat, orang tua kalian satu masak, membersihkan rumah, mencuci, melipat. Dalam satu waktu mampu mengerjakan 4 pekerjaan. Jadi tidak harus cerita inspiratif, tidak harus orang tokoh, apalagi seorang public figure. Siapa saja boleh, yang dimana orang itu mampu mengubah kita menjadi semangat, yang mampu mendorong kita menjadi lebih baik. Oke, sebelum pelajaran ini Pak Imam akhiri, jangan lupa PR-nya yang tadi sudah Pak Imam sebarkan ke kalian. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.